Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Zaki Farul Official di episode ke-112. Episode kali ini kita beri judul "Semua calon legislatif NW akan lolos dengan mudah". Dan saya sudah bersama dengan Bang Dr. Saiful Hamdi untuk membahas atau menganalisa bagaimana peluang calon-calon legislatif dari NW akan lolos dengan sangat mudah. Bang Hamdi, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Zaki, kabar baik. Jadi kita ngobrol santai aja. Di NW sendiri ada banyak calon ya, calon legislatif, mulai dari DPRD kabupaten, DPRD provinsi, dan juga pusat, DPR pusat. Perkiraan saya, calon-calon dari NW ini akan lolos dengan sangat mudah. Beberapa waktu lalu kita pernah membuat podcast atau berbicara tentang NW, di mana pada waktu itu calon-calon legislatif NW akan sangat mudah menguasai jika mereka kompak. Untuk bisa lolos sebagai legislatif kabupaten, ya, DPRD tingkat kabupaten itu butuh suara 4-5 ribu, ya, Bang. Saya kira itu sangat mudah bagi jamaah NW atau bagi calon legislatif NW untuk memperoleh suara 5 ribu bahkan sampai 7 ribu di setiap dapilnya. Kalau melihat dari sebaran jamaah NW dari anggota Hizbullah, Muslimat NW, dan anggota-anggota Badan Otonom NW lainnya. Begitu juga dengan suara provinsi, begitu ya. Kalau suara provinsi berapa biasanya? 17-an dulu. Ya, 17 9.000. Ya, 9.000. 10.000 mungkin sudah bisa ya. Tapi kan dia akumulatif Ya. dengan calon-calon yang lain ya. Artinya ketika di satu partai ada banyak calon yang kuat, suaranya anggaplah tidak terlalu jomplang antara satu kader dengan kader yang lain, nah itu bisa mengangkat suara. Karena kan hitungannya akumulasi nanti di akhir penghitungan itu. Berarti misalkan, amannya berapa kira-kira? Ya hampir 30-an ribu ya kalau kita bicara satu partai misalkan ya. Bisa dapat 30, 20, ya 15 sudah aman lah, 15 ribu. Nah persoalan sekarang bagaimana PR teman-teman kita di Nahdlatul Wathon ini bisa mengkapitalisasi. Sebenarnya kan kalau kita bicara organisasi kita ini, modal sosial kita sudah sangat besar, sangat banyak sekali. Persoalan besar kita sekarang ini adalah bagaimana mengkapitalisasi dan mengkonsolidasi suara jamaah. Karena yang kita tahu sami'na wa ata'na itu memang masih menjadi hanya sebuah jargon pada level organisasi, tetapi pada level partai politik, pada level ruang-ruang politik, saya kira kita masih butuh PR yang cukup cukup effort ya untuk melakukan terobosan-terobosan sehingga doktrin yang katakanlah sangat kuat ini bisa linear dengan suara kita Dalam dunia perpolitikan. dalam dunia politik. Dan saya yakin dengan bergabungnya Nahdlatul Wathon ke Partai Gerindra, insya Allah sepertinya dukungan modal mereka lebih kuat secara ekonomi, dukungan politik artinya oleh pengurus Gerindra sendiri, kemudian loyalitas jamaah ini kalau dikapitalisasi, saya kira saya yakin mungkin tokoh-tokoh kita gak susah untuk memperoleh suara di Pilpres 2024 nanti maupun Pilkada ya. Kalau secara sederhana ya, berkaca dari jamaah yang hadir saja setiap ultah ya, ultah terakhir kemarin di Anjani ya, tahun ini diperkirakan hadir lebih dari 100.000 jamaah. Kalau separuhnya saja itu yang memilih ya, pasti akan lolos dengan mudah, ya kan? Kalau kita bicara tentang level DPR pusat ya, ada Lale Sifat yang mencalonkan diri dari Dapil NTB.
Saya kira Lali Sifat juga akan menang dengan mudah kalau para jamaah NW berkonsolidasi dan berjuang, bergerak bersama-sama dan kompak mendukung Lali Sifat. Dan yang paling penting tentu saat hari pencoblosan, ya, jangan sampai kita berkuar-kuar saat sebelum pencoblosan, tapi saat hari H malah tidak pergi mencoblos. Iya. Ini yang bisa menjadi bumerang juga, ya. Iya. Hanya besar kelihatannya banyak warganya sebelum mencoblos, tapi pada hari H tidak bersemangat. Tidak bersemangat, ya. Iya, saya kira Mas Zaki, keberadaan zuriat Maulana Syekh tentu dari itu beliau yang sekarang ini yang mau tampil di pilkada, ya, baik di tingkat pusat kemudian di daerah, saya kira peluang mereka sangat luar biasa, sangat besar sekali. Seperti yang dikatakan tadi bahwa di Mulut Haja hampir ratusan ribu orang hadir, ya. Dan itu saya yakin sebagai representasi dari suara loyal dari jemaah Nahdlatul Ulama. Nah, lalu bagaimana kemudian mewujudkan data statistik ini menjadi sebuah angka politik? Ini saya kira menjadi tugas dari teman-teman organisasi sendiri ataupun teman-teman yang aktif di partai politik, terutama di Gerindra. Kalau misalkan, ya, jadi saya lihat memang penyakit kita di NW ini, kita kan selalu mengandalkan penyakitnya orang Nahdlatul Ulama, ya, menganggap jamaah ini nggak perlu disentuh. Nah, ini yang saya kira kekeliruan. Seharusnya teman-teman kita di NW harus banyak belajar, ya, dari kasus yang kemarin kita pernah gagal di pemilu kemarin. Nah, pemilu 2024 ini harus kita bangkit lagi, saya kira, bangkit lagi untuk membuktikan supaya suara NW ini benar-benar apa adanya, terkonsolidasi. Nah, salah satu mungkin strateginya, Mas Zaki, saya lihat ya selain belusukan lah, ya, saya kira ini mau nggak mau memang tren politik kita. Kalau belusukan kan dilakukan terus setiap hari, kita melihat sampai 4 lokasi, ya. Tapi kan apa komunikasi yang dibangun misalnya? Kalau misalkan hanya mengadakan pengajian sebagai media, ya, tidak sebagai ruang konsolidasi, tetapi menyapa warga, berdiskusi, menyerap aspirasi, saya kira ini sangat penting. Menarik tadi Bang, Anda bilang perlu menyentuh, ya, dalam tanda kutip mungkin ini, ya. Menyentuh seperti apa yang Anda maksud ini? Apakah perlu memberikan dalam tanda kutip semacam hal-hal yang, ya, katakanlah sumbangan begitu, ya? Ya, saya kira politik sekarang ini nggak bisa kita nafikan, ya. Politik ini butuh modal, artinya butuh modal ekonomi, ya. Bagaimana masyarakat kita terbantukan. Nah, persoalannya adalah banyak sekali misalkan, ya, yayasan-yayasan sekolah kita yang tidak diperhatikan dalam tanda kutip, ya, sehingga orang lain, calon dari luar partai kita masuk dan justru mereka yang didukung begitu. Nah, ini kita tidak mau hal ini terjadi. Nah, sekarang bagaimana elit NW juga perlu memperhatikan itu, minimal kalau misalkan, ya, kita nggak ada uang, ini kan bisa membantu mereka untuk mengakses resources yang ada. Misalkan NW punya Bupati Lombok Tengah, misalkan, anggaplah begitu, ya, sebagai ketua Gerindra, dan saya yakin mungkin akan dibantu pastinya untuk kepentingan, bisa menjadi jembatan begitu, ya. Bisa menjadi jembatan, artinya memfasilitasi saja Mas Zaki. Iya. Senang, ya. Cuman begini, kelebihan dari zuriat kita yang sangat dihormati oleh warga Nahdlatul Ulama, jemaah NW, saya kira beliau datang saja udah senang masyarakat. Sudah senang masyarakat, ya. Perlu disalamin, dipeluk, begitu kan. Iya. Dan ini satu-satunya jalan kalau kita mau meraih suara. Ini tren politik yang saya baca, ya, misalkan sekarang kayak Mas Gibran, ya, calon wapres dari Pak Prabowo kan selalu belusukan kemana-mana. Ya, itulah salah satu cara sebenarnya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, menyerap apa sih keinginan dari masyarakat itu sendiri, apa yang program yang akan kita kerjakan ke depannya ketika terpilih misalkan. Dan ini sangat penting. Kalau kita hanya mengandalkan bahwa ini ketaatan jamaah, ini kan nggak bisa dikalkulasikan, Mas. Taat itu kan hanya taat di mulut, tetapi ketika dalam
realitas politiknya harus bersentuhan dengan uang, bersentuhan dengan bantuan. Saya kira kader-kader NU bisa bergerak. Tidak harus kader-kader itu menyediakan uang misalkan, tetapi membantu mencarikan akses ya terhadap resources yang ada. Saya kira itu akan sangat membantu jamaah NW dan sangat membantu calon kita untuk memperoleh suara. Iya. Kalau konsolidasinya hanya lewat pengajian, lewat tausiah, saya kira tidak ada tujuan politik pun orang bisa juga mencari sumber yang lain. Ya, itu memang tantangan yang sangat besar ya terkait yang kita bahas tadi, sembako ya, yang sering sekali dijadikan sebagai senjata bagi calon lain untuk merebut suara dari pemilih. Di desa saya saja sekarang sudah mulai itu ya, penyebaran katakanlah sembako atau mereka mungkin sedekah. Dari calon mana itu? Terutama calon-calon yang incumbent ya, incumbent yang memang mungkin punya modal ya. Itu dari berita yang saya peroleh, telur 2 tray sudah dikerahkan ke masyarakat untuk memperoleh suara. Iya. Dan ini tentu menjadi tantangan berat ya. Kalau jamaah diberikan sumbangan begitu ya kan diterima saja sama jamaah. Dan kita belum tahu apakah itu dicoblos atau tidak dicoblos. Tetapi secara gampangnya jamaah sekarang kalau sudah diberikan manfaat di awal ya mereka pasti akan memberikan balasan minimal dengan memberikan suara. Iya. Artinya begini Mas, saya lihat kan sebenarnya tidak harus politik itu berbiaya mahal. Ya. Langkah pertama misalkan silaturahmi itu perlu diperbanyak karena nggak mungkin juga kita membayar setiap suara. Ini benar butuh dana besar sekali. Seandainya satu anggota ya, satu voter saja kita bayar 200.000 misalkan, ini udah berapa kali sekian ya. Ini belum tentu juga kepilih ya. Nah artinya saya melihat pola-pola misalkan kayak menyapa warga ya, bersentuhan, bersalaman, plus kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang ringan-ringan lah, ada kegiatan untuk anak-anak, ini kan salah satu strategi juga ya, anaknya kita berikan edukasi, tetapi kan ibunya yang yang akan yang akan kita tembak begitu kan, pasti artinya gak usah jauh-jauh lah, yang murah-murah aja misalkan kita kasih hadiah untuk anak-anak sebagai sedekah lah ya, walaupun politik ini ya orang selalu mengasumsikan terkait dengan uang, money politik, tetapi ya inilah saatnya masyarakat juga menikmati. Nggak bisa kita salahkan juga masyarakat ini. Saya sangat yakin Bang kalau suara-suara jamaah Nahdlatul Wathon yang usianya di atas kita ya, generasi-generasi yang lahir tahun 50-an ya, 60-an, 70-an, saya rasa mereka memiliki loyalitas yang sangat tinggi kepada organisasi. Tanpa diberikan apapun ya, cukup dengan diberikan instruksi mereka pasti memilih. Itu sudah suara real ya, walaupun suara real yang bisa diperoleh oleh caleg-caleg kita di NW. Ya artinya kan sudah ada modal awal ya, teman-teman kita di NW ini, caleg-caleg kita. Anggaplah misalkan 15% adalah suara jaminan ya. Karena itu menjadi modal sosial kita sebagai orang yang sepakat untuk kerjasama di sebuah organisasi Nahdlatul Wathon. Jadi penanaman doktrin, kemudian loyalitas terhadap organisasi, saya kira ini sudah berhasil dilakukan. Nah sekarang bagaimana menguatkan sedikit saja supaya masyarakat kita ini tidak kemana-mana. Ya. Saya kira sama fenomenanya juga dengan teman-teman di NWDI ya. Mungkin mereka lebih cekatan mendekati masyarakat gitu, dengan modal yang ada sehingga bisa terpilih. Nah teman-teman di NW saya kira harus mengubah strategi juga. Jangan kemudian hanya mengandalkan baca selawat dan lain-lain ya. Tetapi bagaimana di balik selawat ini yang penting juga yang kedua menyiram warga lah gitu kan. Tetapi begini Mas Zaki, kalau saya melihat yang saya katakan tadi itu, coba diidentifikasi
apa kira-kira resources yang bisa dimanfaatkan di sini oleh tokoh-tokoh kita. Apalagi sekarang kan eh, Gerindra yang menjadi afiliasi dari Nahdlatul Ulama, saya kira punya gawean besar. Saya saja misalkan menempelkan fotonya Pak Prabowo sama Mas Gibran, ini potensinya sangat besar sekali. Dan saya yakin kayak kita lihat Lalesipa ya udah aktif. Nah, jangan lupa juga nih media sosial, Mas. Iya. Jadi media sosial ini benar-benar harus dimanfaatkan. Untuk Tapi kontennya kreatif sedikit, menggait kan? suara-suara milenial. Iya, jangan hanya fotonya saja. Gitu. Dan senior. Iya. Semua kita punya penafsiran berbeda kan. Mungkin bagi orang desa melihatnya wah it's cool, gitu. Tapi mungkin orang kota wah ini berlebihan. Tapi saya kira ini salah satu pendekatan yang bagus untuk apa namanya bisa mengubah image di masyarakat. Yang terlihat sekarang memang zuriat kita ini terlalu elitis kalau saya lihat. Elitis itu selalu berada di atas, sehingga susah untuk turun menyapa warga itu. Karena memang ya mungkin kultur ya, hierarki kita di organisasi juga yang hormat yang luar biasa, taat kepada keturunan dari guru kita. Iya. Tetapi kan politik ini nggak mengenal begitu, Mas. Jadi harus bisa turun menyapa warga, kemudian apalagi bisa membantu lewat lembaga apa zakatnya Nahdlatul Ulama, mungkin bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, kalau melihat peluang suara-suara milenial dan zennial ini kan mereka ini sangat dinamis. Saya melihat suara-suara mereka ini sangat dinamis ya. Memang ada sebagian yang sangat bisa diatur ya, dalam tanda kutip sami'na wa ta'na, terutama mungkin yang sekolah di sana. Tetapi juga ada banyak bagian yang tidak bisa diatur. Jadi mereka sudah punya preferensi tersendiri untuk caleg tertentu, capres tertentu, dan lain sebagainya. Saya tertarik dengan salah satu quote dari pesepak bola Dennis Bergkamp. Dia mengatakan ini pelatih Prancis bahwa ketika kita mensupport sebuah tim, when you support a football club, you support it not because of the history, not because the trophy, tetapi you support it because you find yourself somewhere there, gitu ya. Jadi ketika kita mensupport tim atau partai, bisa juga kita analogikan seperti itu ya. Kita mendukung itu bukan karena sejarahnya, ada yang seperti itu memang, bukan karena prestasi-prestasinya, tetapi dia memang mendukung karena dia merasa dirinya ada di sana, gitu ya, jiwanya ada di sana. Katakanlah misalnya ada teman tertentu ya, memang tanpa kampanye, tanpa diberikan masukan-masukan, dia sudah cinta pada Gerindra. Dia sudah cinta sama Prabowo. Cintanya mati-matian gitu, tanpa alasan. Nah itu peluangnya cukup besar juga ya di Nahdlatul Ulama, suara-suara seperti itu. Iya, memang jamaah kita pasti tersegmentasikan ya di dalam beberapa kelompok ya. Ada kubu yang benar-benar 100% mungkin loyal terhadap organisasi. Ya. Kelompok-kelompok mahasiswa santri yang ada di Anjani misalkan, otomatis saja. Jadi sulit bagi mereka untuk tidak memilih. Tapi lagi-lagi mereka mengatakan ini butuh dituntun gitu. Karena nggak cukup mereka bersikap memilih, tapi di hari-hari juga perlu difasilitasi. Nah itu yang pertama. Terus kedua, kan sebaran pemuda ini juga banyak di luar ya, di luar lingkungan Nahdlatul Ulama, di luar lingkungan yayasan kita. Ini tersebar ke beberapa pondok, kemudian tersebar ke sekolah-sekolah umum. Nah ini yang kemudian perlu juga disentuh. Ini kan banyak juga jumlahnya, Mas Adi. Nah bagaimana kemudian tokoh-tokoh karya-karya kita ini mendekati mereka? Ya tentu apa maunya Gen Z ini? Apa yang mereka inginkan. Ini mungkin perlu semacam inovasi lah untuk mendekatkan diri ke mereka
Ya, termasuk misalkan mengadakan kegiatan apa yang sifatnya pemberdayaan, saya kira sangat sangat penting dan pasti sangat akan didukung oleh teman-teman kita yang Gen Z. Untuk DPR RI kan tidak terlalu banyak juga yang dibutuhkan ya. Kalau 100.000 minimal 50.000 cukup ya. Ya, cari aman lah, Cari 60.000, 60.000 udah aman. Kalau berkaca dari suaranya Gede Samsul dulu 75 ribuan. 75.000 ya, ya. Dan saya di Gerindra karena dananya Pak HBK sekarang, artinya bisa sama support. Tidak harus kita menjadi rival di dalam, Ya. okay. Tetapi juga sangat menentukan nanti karena nanti pasti akumulasi dari jumlah suara yang semua. Nah, seandainya misalkan Rania dapat suara yang cukup tinggi, kemudian dari sifat lebih tinggi sedikit, nah ini sangat menguntungkan. Makanya justru rugi bagi sebuah organisasi punya kader yang beda di partai politik. Ya. Karena kalau misalkan ya suaranya terpecah, dua-duanya gagal, itu otomatis gagal. Tapi kalau dia di satu partai dan suaranya bisa mendukung, seandainya dia dapat lebih sedikit suaranya, bisa mendukung saudaranya misalkan ya di partai itu. Jadi itu kelebihannya sebenarnya. Ini juga menjadi tantangan ya. Ya, saya menjadi tantangan ketika baik di NW maupun NWDI ya, ini kan suaranya terpecah sekarang. Terpecah ya. Jadi yang Gede Samsul ya lewat PAN, kemudian ada Samsul Lutfi misalkan ya Dari masih di Nasdem ya bersaing dengan PGB. Tapi ya itulah realitas politik ya. Pak Jokowi aja udah 10 tahun itu udah berani bisa sama PDIP kan. Tapi ya itulah realitas politik. Nggak bisa kemudian kita lulus-lulus saja. Itu pasti ada persaingan, ada. Oke. Kalau bicara hal yang paling sederhana lah yang bisa dilakukan oleh generasi-generasi milenial tadi atau zenial atau katakanlah pemuda ini, apa yang bisa dilakukan oleh mereka untuk memastikan bahwa target suara bisa tercapai? Mungkin mereka bisa menjadi pionir di lapangan ya. Saya bisa lihat artinya mereka harus turun ke lapangan, sosialisasikan, ya, membuat program dan perlu didukung juga oleh Bu Lali saya kira ya. Seandainya ada misalkan modal-modal yang bisa di-sharing. Jadi dia nggak bekerja sendirian, makanya itulah pentingnya tim relawan. Jadi seharusnya ya ini juga membuat tim relawan yang kuat di luar tim utama itu di ya. luar tim utama. Artinya anak-anak milenial Gen Z kan butuh pengakuan, ya. Butuh diorganisir, butuh dituntun. Ini sebenarnya modal besar juga di NW. Harusnya Bu Lali Syifa kalau bisa ya bisa membuat relawan khusus pemuda-pemuda NW ini yang gerilya menyuarakan bahwa kita mendukung calon dari anak apa cucu guru kita, dan ini sangat penting untuk organisasi misalkan. Saya kira nggak susah. Persoalannya sekarang ada semacam gap komunikasi ya, antara elit NW dengan jamaah dalam konteks politik. Saya tidak mengatakan dalam konteks pengajian ya, udah tiap hari kita pengajian. Tetapi dalam konteks politik, nah, bagaimana menyentuh basis-basis NW kultural kita. Dan yang hadir ini kan pasti NW struktural kan, yang ada mungkin jabatan orang tuanya di sana, sekolah di sana. Tetapi basis NW kultural yang sangat luas, yang sangat plural ini perlu disentuh, perlu dipetakan. Dan siapa yang bisa menjadi pionir ya mungkin anak-anak teman-teman kita dari himma pemuda NW bisa bergerak gitu, untuk apa namanya untuk ya minimal mensosialisasikan alumni abituren itu kan sangat banyak ya, besar sekali. Iya besar sekali kalau itu bisa dikonsolidasi. Persoalannya sekarang ya ini mungkin banyak lah kekecewaan dari jamaah kita ya. Dan ini udah umum lah kalau udah menjabat hilang gitu kan. Karena dia nggak mikir ke depan lagi, dia hanya sekali kan selesai. Seharusnya kan kalau bisa 5 kali jadi anggota dewan kan luar biasa begitu biasa. Artinya perlu dipupuk konstituen ini kan. Dan ini yang dilakukan oleh teman-teman. Anda melihat seperti itu? Iya, saya melihat seperti itu. Ada yang 1 kali menjabat, ada yang 2 kali itu pun kena kebetulan, karena benar-benar memaksa jamaah begitu. Artinya akumulasi dari kekecewaan ini sepertinya butuh suara untuk mengobati. Dan ini tentu menjadi evaluasi juga ya bagi anggota legislatif kalau sudah terpilih, tentu harus benar-benar melihat
jamaah atau konstituen ya, aspirasinya di sana bagaimana ya. Iya. Jangan setelah terpilih nanti di luar kota terus ya. Ada salah satu di teman saya di Bogor Tengah itu kemarin memang dia cerita, Pak. Dia adalah relawan salah satu anggota legislatif, dia caleg selama 2 periode. Sampai anggota legislatif tersebut terpilih 2 kali, sampai sekarang sudah meninggal, itu belum sempat memenuhi janjinya kepada relawannya, begitu. Kepada relawannya ya. Apakah itu aspirasi atau dan lain sebagainya ya. Agak kasihan juga ya. Artinya mental caleg kita yang katakanlah, saya mengatakan mungkin ini ya, semacam euforia kekuasaan yang kemudian tidak bisa dia jaga. Dan ini harus ke depan dia perlu pikirkan. Kalau hanya sekali menjabat rugilah anggota dewan dengan banyaknya dana, ya program yang mereka miliki. Sebenarnya incumbent ini sangat diuntungkan, susah untuk melawan incumbent di dewannya. Karena mereka sudah punya struktur, punya tim relawan, dana juga tiap tahun mengalir, tiap semester mengalir ke masyarakat. Ratusan juta ya. Dia bisa menjaga. Untuk ukuran DPRD provinsi aja hampir 20 miliar Pak. 20 miliar ya. 20 miliar. Ya, anggaplah misalkan mungkin di Lombok Timur ya per semester mungkin bisa dapat 5 miliar. Nah, ini maksud saya bagaimana kemudian ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Oke, kalau hal yang paling sederhana ya yang bisa dilakukan oleh pemuda, kalau menurut saya, kalau dia tidak bisa berbicara di tingkat desa, mungkin terlalu besar ya untuk menguasai desa, atau berbicara di tingkat RT dia tidak mampu, dia berbicara di sekitar orang-orang terdekat mereka. Mungkin 10 orang, 20 orang terdekat mereka, apakah sudah memilih Lali Sipa atau belum? Apakah sudah memilih caleg dari NW atau belum? Kan bisa sebenarnya enggak sih mahal ya, kalau misalkan membuat website. Iya. Kan kita butuh figur yang bisa tampil di media sekarang dan suaranya bisa kelihatan. Kalau misalkan ya kalau yang nggak berbayar mungkin Facebook itu kan bisa kelihatan juga. Tapi kalau mau bisa juga kita membuat website, membuat program biar siapa followernya bisa kelihatan. Iya. Memang satu suara sangat mahal. Satu suara sangat mahal ya. Ketika persaingan di antara calon ini sangat ketat sekali. Belum bicara eksternal, di internal partai sendiri kan ini sangat luar biasa pertarungan internal zuriat, internal partai. Jadi internal zuriat, internal partai ini luar biasa itu pertarungan yang harus dihadapi. Jadi butuh effort yang ekstra dan beliau tidak harus bekerja sendirian, memanfaatkan pionir-pionir yang ada. Ya makanya itu. Tapi kalau misalkan kalau kita terlalu menutup diri, elit di sini yang saya kira sulit untuk terpilih. Tapi kalau Anda melihat yang sudah dilakukan caleg-caleg NW kita pada saat ini, apakah sudah berada di track yang positif dengan berjalan berusukan, ya, hizban tiap minggu, pertemuan 3 kali sampai 4 kali sehari? Bagaimana Anda melihat itu? Ya kan kelemahan teman-teman caleg kita ini banyak kekurangan modal ya. Saya kira perlu juga berimbang antara kegiatan-kegiatan sosial politik dengan ekonomi politik. Bagaimana juga yang saya katakan tadi perlu menyiram juga masyarakat kita ini supaya ya minimal ada penyemangatnya lah. Kalau hanya sekedar hizban ya, mengundang orang, kemudian tidak disupport dengan suatu program. Nah ini yang menurut saya mungkin sulit untuk menjaga suara yang sudah ada. Iya, suara yang sudah ada. Jadi malah ini nggak usah jauh-jauh, jamaahnya aja dikelola, nggak usah mencari yang lain. Kalau itu dikelola dengan baik, dikonsolidasi dengan baik, siapa yang berani menolak? Tapi persoalannya sekarang kita lihat jamaah kita selalu diasumsikan memilih
pemilih sudah mendukung gitu kan. Dan tanpa ada komunikasi lebih lanjut, saya kira siapapun itu komunitas-komunitas kecil walaupun di desa begitu ya, tetap harus disambangi sehingga bisa menjamin suaranya bolale melanggeng ke Senayan. Seperti yang tadi tuh, mulai dari yang terkecil saja ya, Iya, 5 orang terdekatnya, 10 orang terdekatnya, harus dipastikan. iya harus dipastikan. Saya kira itu langkah yang paling konkret ya untuk memastikan suaranya. Tapi kalau begini, doktrin-doktrin yang coba dikembangkan di NW kan sekarang, bagaimana doktrin agama coba dimasukkan di dunia politik ya. Minimal kalau sudah memilih ya kita sudah taat kepada guru kita sudah dapat pahala. Ini sudah tepat yang dilakukan ini, yang dijalankan. Ya, sekali lagi maka itu saya melihat perlu kita bedakan ya, mana politik, kemudian mana unsur-unsur ideologis, sifatnya keagamaan, ini kita harus berhati-hati juga. Berarti harus sampai kemudian terjual, tapi dengan suara yang murah, dengan harga yang murah. Seperti yang dikatakan oleh Al-Quran itu, apa namanya itu? Innal ladzina yastaru Nabi ayatillahi tamanan qalila. Gak, maksud saya jangan sampai kemudian ya oke lah itu mungkin secara internal boleh aja ya, tapi secara publik ini orang akan mempertanyakan ini kok ketaatan guru dinilai hanya karena sebuah pilihan partai gitu. Saya kira mungkin kita perlu berhati-hati juga ya. Jangan sampai kemudian kita salah dalam mengambil sebuah fatwa gitu. Iya. Kalau saya sih sederhana aja, politik itu ada rumus kan. Ya, ketika kita lebih banyak bertemu orang di sekitar, kemungkinan besar kita itu potensinya luar biasa. Jadi nggak usah lah kita terlalu menjual doktrin, menjual ini itu sudah rahasia umum ya. Nggak kita jual, kita udah masyarakat kita udah loyal. Jadi masyarakat sudah merasa dekat begitu ya. Iya, saya kira itu satu-satunya langkah. Karena kalau kita terlalu banyak menjual politik, simbol-simbol agama, ini saya kira rawan juga. Oke. Sebagai kesimpulan, apa tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang harus diatasi oleh caleg-caleg NW atau NWDI ini kalau menurut Anda? Saya kira tantangan terbesar, saya kira masalah miskomunikasi. Artinya gap komunikasi antara elit dengan masyarakat kita yang di bawah. Jangan sampai masyarakat itu diasumsikan dukung semua. Ya, walaupun terdekat betul loh didukung. Ya. Artinya bahwa butuh perhatian lebih di sini. Entah itu dalam bentuk bantuan sosial, dalam bentuk program, dalam bentuk resources tadi seperti yang saya katakan, minimal memberikan mereka akses atau minimal kita janjikan lah, tidak sekolahnya kita bantu nanti misalkan. Nah ini saya kira yang banyak kemudian diserang oleh caleg-caleg di luar NW. Jadi mereka banyak mendekati madrasah yang notabene-nya tidak pernah dibantu oleh pusat, yang tidak dibantu oleh caleg-caleg NW ketika jadi anggota dewan. Iya. Itu maksud saya. Terus yang kedua mungkin Mas Aki perlu memanfaatkan situasi politik nasional. Iya. Bagaimana menyuarakan Pak Prabowo, Gibran. Ya. Saya kira ini bisa menjadi jalan. Kalau bisa juga mungkin baliho-balihonya bisa di-share bareng. Saya kira banyaklah strategi yang bisa dimanfaatkan. Dengan kata lain, kita tidak bisa hanya membaca dari sebaran penduduk NW di kecamatan tertentu, loyalitas jamaah NW di daerah tertentu. Katakanlah misalnya di daerah Montong Gading, ya, kecamatan Montong Gading. Di sana basis NW itu sangat kental. Artinya setelah mengetahui basis NW sangat kental, oh kita tidak perlu pendekatan di situ. Tidak bisa seperti itu ya. Tidak bisa seperti itu. Saya kira harus tetap dikunjungi masyarakat itu yang saya bilang. Bahwa jangan meremehkan jamaah kita. Jangan menganggap kita sudah aman. Ketika nggak pernah menyapa, menegur, kita nggak tahu hati manusia. Jadi kadang-kadang dia melihat, aduh, ini kok sombong banget ini misalkan. Jadi bisa jadi suaranya. Jadi Mas Zaki saya kira potensi untuk menang sangat besar, tinggal saya kira menguatkan tadi komunikasi, konsolidasi dengan
masyarakat di bawah. Masyarakat di bawah tidak hanya jamaah-jamaah yang loyal ya, tetapi juga jamaah yang non loyal ini. non-loyal. Loyalnya apa sih artinya sebenarnya? Mungkin maksudnya yang struktural kali ya. Nah, yang kelihatan misalnya kan, karena yang kelihatan loyal itu kan yang ada posisi kedudukannya di PBNW kan, atau di pengurus daerah minimal. Tetapi kelompok-kelompok yang di luar itu kita anggap tidak loyal ya, misalkan karena dia nggak pernah muncul misalkan. Tetapi ya basis ini yang mayoritas kan yang saya lihat jamaah kita. Oke, kita doakan ya semoga caleg-caleg dari NW ya, caleg DPRD provinsi dan juga DPR RI, DPR pusat, semoga bisa lulus atau lolos dengan mudah pada Pilkada 2024. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Tayangan ini nanti bisa Anda saksikan di channel Zaki Farm Official dan juga bisa di Fulham Media. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.